Saudara, maraknya kasus makan bergizi gratis di tanah air mengingatkan kita untuk lebih waspada dan berhati-hati dengan makanan yang sudah terkontaminasi baik oleh bakteri ataupun racun. Berikut ini saya paparkan saudara apa saja ciri-ciri fisik makanan yang sudah terkontaminasi saudara. Kita lihat bersama, ini adalah sejumlah ciri-ciri fisik yang bisa langsung kita lihat ketika makanan tersebut sudah terkontaminasi bakteri maupun racun saudara. Yang pertama adalah adanya perubahan warna. Nah, ini sangat terlihat ketika ada perubahan warna baik warna keabu-abuan maupun hijau, itu bisa menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi. Yang berikutnya adalah adanya perubahan tekstur. Tekstur makanan akan menjadi lebih lembek ataupun memiliki tekstur yang tidak seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering sekali dan mungkin bisa saja kita lihat ciri-cirinya adalah muncur lendir saudara. Nah, muncur lendir ini pada makanan seharusnya tidak terjadi karena kalau sudah ada muncur lendir itu berarti ada kontaminasi bakteri ataupun racun. Yang berikutnya adalah bau yang tidak sedap. Ini bisa kita analogikan ketika kita membuka makan bergizi gratis, tentu saja yang pertama kali kita rasakan adalah aroma dari makanan tersebut saudara. Jika sudah tercium bau yang tidak sedap, itu bisa dikatakan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi saudara. Selanjutnya yaitu ada kerusakan kemasan. Ini khusus untuk makanan-makanan kemasan. Contohnya adalah susu, begitu. Biasanya kan susunya itu diberikan dalam bentuk kotak ataupun susu dalam kemasan. Jika kemasannya sudah rusak, maka ini bisa mengindikasi adanya kontaminasi makanan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah terlanjur mengonsumsi makanan ataupun makanan yang sudah terkontaminasi, kita juga harus waspada soal gejala makanan tersebut. Saya tampilkan berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa kita pantau sebagai orang awam. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak perlu Anda sebagai dokter, Anda sebagai ahli kesehatan atau apapun itu, karena gejala-gejala ini bisa kita pantau secara awal saudara. Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah merasa mual dan juga muntah. Ini adalah gejala awal ketika kita merasa ataupun seseorang mengalami keracunan makanan ataupun bakteri. Yang berikutnya adalah mengalami diare. Nah, mengalami diare ini juga terjadi menjadi salah satu gejala ketika seseorang terkontaminasi makanan yang sudah kena bakteri ataupun keracunan. Yang selanjutnya adalah merasakan sakit perut dan juga kram. Ini juga menjadi salah satu gejala dan juga merasakan demam lalu tubuh merasa lemah. Untuk demam ini tentu saja harus diperhatikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau demamnya sudah semakin tinggi, maka anak ataupun korban yang mengalami keracunan ini bisa terkena dehidrasi. Dan jika terkena dehidrasi, penanganannya adalah tidak bisa kita tangani sendiri, tapi harus dibawa ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit saudara. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita cek sendiri sehingga ketika ada anak, keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita yang sudah ada gejala-gejala seperti ini, kita bisa segera mengambil langkah penanganan yang selanjutnya saudara. Nah, kalau kita berbicara soal kontaminasi makanan gizi gratis ini, lalu pertanyaan selanjutnya adalah tahapan mana saja yang perlu kita awasi dalam pengelolaan MBG sehingga makanan yang diolah ini terhindar dari kontaminasi bakteri ataupun racun saudara. Nah, salah satu indikator yang bisa digunakan adalah Hazard Analysis and Critical Control Point saudara. Ini merupakan rangkaian proses monitor dan juga kendali yang tujuannya adalah untuk menghilangkan potensi bahaya, terutama bahaya kesehatan dalam proses produksi makanan dengan mengendalikan titik-titik krusial dalam proses tersebut. Saya membaginya menjadi 4 proses saudara. Yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah persiapan bahan makanan. Nah, pada saat kita mempersiapkan bahan makanan, tidak hanya jenis bahan makanan saja yang harus kita lihat. Anda mungkin tahu soal kasus bagaimana ada MBG dengan menu daging hiu, mungkin di sini yang miss begitu, karena dalam persiapan bahan makanan di sini harus betul-betul diperhatikan jenis bahan makanan apa yang dipersiapkan, bagaimana proses pembeliannya, sumbernya, sehingga betul-betul bahan yang makanan yang akan diolah ini merupakan bahan makanan yang tidak hanya sehat pastinya, tapi juga bersih dan juga higienis begitu. Kemudian selanjutnya adalah dalam proses memasak bahan makanan. Ini merupakan tahapan produksi yang krusial dan harus dipantau karena
kalau kita lihat dalam proses pemasakannya, kalau orang awam taunya ya udah masak-masak aja. Tapi dalam proses pemasakan ini kita harus tahu yang pertama, mana bahan makanan yang harus diolah dengan cara digoreng, kemudian dimasak, dikukus ataupun dipanggang. Tidak hanya itu, kita juga harus tahu ketika makanan tersebut diolah dengan berbagai cara, apakah makanan itu memiliki daya tahan yang cukup ketika direbus jika dibandingkan dengan digoreng. Contohnya seperti itu. Saya ambil contoh ketika kita memasak sebuah makanan dengan direbus, dengan berkuah begitu, tentu daya tahan terhadap mikroba ataupun bakterinya lebih rentan jika dibandingkan dengan makanan yang juga dengan digoreng ataupun dipanggang begitu. Nah, hal-hal ini yang penting untuk diperhatikan ketika melakukan proses memasak bahan makanan tersebut, saudara. Proses selanjutnya yang harus diwaspadai sehingga makanan tersebut terhindar dari kontaminasi adalah tentu saja penyimpanan makanan. Dalam banyak kasus MBG ternyata proses penyimpanan makanan ini yang tidak terlalu diperhatikan. Kalau kita berbicara soal proses penyimpanan makanan, ada dua hal. Yang pertama adalah waktu penyimpanan makanan. Kalau kita lihat karena waktu produksinya mepet, akhirnya banyak MBG yang memproduksi ataupun menyimpan makanan ini secara terburu-buru. Contoh ketika makanan masih panas, langsung ditutup, uapnya belum keluar. Nah, hal tersebut yang bisa menyebabkan adanya timbul bakteri di situ. Ada kasus lain terkait dengan waktu ini karena waktunya yang pendek, mereka ingin menyiapkan dengan jumlah yang banyak sehingga mereka memasak jauh-jauh hari tanpa melihat bagaimana kondisi makanan tersebut bisa bertahan di suhu ruang. Nah, karena dalam proses penyimpanan makanan ini jarang sekali pengelola memperhatikan hal tersebut sehingga proses ini krusial sehingga banyak terkontaminasi bakteri ataupun racun, saudara. Nah, yang terakhir adalah distribusi makanan. Proses distribusi makanan ini penting karena pada saat kita melakukan distribusi makanan harus dilakukan. Saya ingat betul tadi apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, yaitu harus mencicipi dulu. Harusnya makanan yang hendak diberikan kepada siswa, kalau bisa begitu, dicicipi dulu oleh petugas ataupun guru, memastikan bahwa makanan tersebut tidak terkontaminasi, barulah makanan itu disajikan untuk anak murid kita. Itu tadi, saudara, ulasannya bagaimana kontaminasi dan juga hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Proses investigasinya masih dilakukan terkait dengan kasus MBG dan tugas kita bersama untuk mengawal program MBG yang menelan biaya yang fantastis ini agar betul-betul berjalan dengan baik untuk masyarakat, saudara.